Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu Dokter, dosen pada malam ini, kawan-kawan sekalian, langsung saja agar waktu kita bisa lebih efektif dan banyak nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada guru dosen kita. Kita mulai sesi sharing kita ini, yaitu sharing materi modul yang terkait dengan uh, pasca Khulafaur Rasyidin ya Ibu. Ya, Allah ya. Jadi perkembangan Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Jadi, sedikit laporan, alhamdulillah sudah hadir 2/3 dari peserta. Insya Allah akan full nanti di tampilan mungkin ada tambah-tambah. Saya berikan waktu sepenuhnya untuk Ibu dosen. terima kasih Pak Arif Sohibur Rohman selaku Ketua Kelas SKI 1 untuk PPG Madrasah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Arif, Pak Anhar, Pak Fahru Rozi, Pak Gunawan, ada Pak Nandi, ada Pak Lenovo nih. Namanya masih Lenovo. Ada Ibu Yanti, Bu Anis Mufariha, Bu Lilis, Pak Zakaria, Pak Budi Hardi, ada tadi Pak Ahmad Nasehudin, Bu Yeni, Bu Nani Nursani, Bu Susi Saadah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga semuanya meskipun di tanggal merah, tapi kita masih tetap semangat untuk melakukan pendalaman materi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengoreksi beberapa ya, terutama yang KB1. Saya sudah melihat resumenya, analisa bahan ajarnya, kemudian nilai-nilai tes formatifnya. Alhamdulillah untuk kelas SKI 1 ini sebagian besar cukup bagus ya, baik pengerjaan tugas-tugasnya maupun untuk nilai tes formatifnya. Artinya, dari situ saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Bapak Ibu sekalian ini sebetulnya sudah master di bidang SKI gitu. Jadi, kalau yang lain untuk pendalaman materi saya masih mengajarkan satu persatu gitu bagaimana cara mengerjakan resume, bagaimana cara mengerjakan analisa bahan ajar. Tapi karena saya lihat pengerjaan tugasnya sudah bagus-bagus, jadi hari ini saya ingin memberikan pendalaman materi tentang dinasti Ayyubiyah ya Bapak Ibu. Karena dinasti Ayyubiyah ini mungkin tidak terlalu sering ditampilkan di dalam materi-materi sejarah gitu. Kalau seperti Umayyah, Abbasiyah, Khulafaur Rasyidin itu kan kita biasa di buku-buku sejarah sekolah juga sering ditampilkan. Saya ingin share screen. Nanti mungkin untuk sesi terakhir baru kita perkenalan masing-masing karena ini kita masih sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi langsung ke materi saja ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi karena saya sedang ditugaskan untuk mendampingi materi ISKI, maka saya eh, akan menampilkan gitu tentang perkembangan Islam masa dinasti Ayyubiyah. Ini materi saya sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Sudah Bu, sudah tampil. Ya, oke. Perkembangan Islam masa dinasti Ayyubiyah eh, ini merupakan salah satu dinasti yang cukup terkenal ya di dalam sejarah Islam. Bentar ini agak macet. Tadi agak macet saya tutup dulu.
Nah, kalau kita lihat di modul, mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah membaca tentang dinasti Ayyubi ya. Saya berusaha untuk menampilkan kembali, tetapi ini dalam versi yang poin ya, supaya lebih mudah kita untuk menyimak ya. Jadi berdirinya dinasti Ayyubiyah ini bertepatan dengan wafatnya Nuruddin pada tahun 1114 Masehi. Salah satu tokoh yang terkenal namanya Salahuddin ini menyatakan kemerdekaan di Mesir. Kemudian Salahuddin ini menghapuskan jejak-jejak terakhir kekuasaan Fatimiyah di Mesir. Kemudian banyak yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan, misalnya membuat kebijaksanaan pendidikan dan keagamaan yang beraliran Sunni untuk menggantikan paham Syiah yang sebelumnya sudah diberlakukan oleh kekhalifahan sebelum beliau. Nah, pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi ini mendirikan kerajaan atau biasa dikenal dengan dinasti Ayyubiyah untuk menggantikan dinasti Fatimiyah. Lalu Salahuddin ini karena ketokohannya, kepemimpinannya, kekuasaannya itu sangat luas ya, bahkan juga beliau mengembangkan kekuasaannya itu sampai ke Suriah atau di sebelah utara Mesopotamia. Beberapa wilayah penting ini berhasil dikuasai oleh Salahuddin tadi. Misalnya di Damaskus ini tahun 1173 Masehi, kemudian sampai ke Aleppo tahun 1138 Masehi, bahkan sampai ke Mosul. Ini di tahun 1186 Masehi. Nah, si Salahuddin Al-Ayyubi ini diakui sebagai Khalifah Mesir oleh Al-Mustadi namanya, yang merupakan salah satu pembesar di dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 1175 Masehi. Jadi bisa dikatakan bahwa dinasti Ayyubiyah ini masih di rentang periode yang sama dengan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian saat itu juga masih terdapat banyak pemberontakan ya yang dilakukan oleh pengikut dari dinasti Fatimiyah. Kemudian saat itu juga masih terdapat banyak serangan dari tentara salib. Kita tahu bahwa perang salib itu kan terjadi beberapa periode ya. Nah, kemudian Salahuddin ini membangun satu benteng yang kuat namanya Bukit Mukatam. Ini benteng Bukit Mukatam ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dan juga pusat militer yang dibuat oleh Salahuddin untuk mengamankan kota-kota di Mesir seperti kota Fustat dan kota Kairo. Nah, kalau kita bicara tentang kekhalifahan Ayyubiyah, ini cukup banyak juga ya. Di masa kekhalifahan Ayyubiyah ini ada sekitar 9 orang khalifah. Dan mereka ini berkuasa selama 75 tahun kalau diakumulasi. Yang pertama tentu saja tokoh pendirinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini memerintah sejak tahun 1171 sampai 1193 Masehi, lalu dilanjutkan oleh Khalifah Malik Al-Aziz Imaduddin. Beliau memerintah sampai 1198 Masehi, lalu dilanjutkan Malik Al-Mansur Nasiruddin sampai 1200 Masehi. Ada Malik Al-Adil Saifuddin sampai 1218 Masehi. Kemudian ada Malik Al-Kamil Muhammad, ini memerintah sampai tahun 1238 Masehi. Ada Malik Al-Adil Saifuddin sampai 1240 Masehi. Ada Malik As-Saleh Najmuddin, ini memerintah tahun 1240 sampai 1249 Masehi. Jadi sedikit-sedikit ya ini. Dari 40 sampai ke 49 berarti kan cuma 9 tahun memerintah. Lalu ada Malik Al-Muazzam Turansyah dari tahun 1249 sampai 1250, berarti hanya 1 tahun ya memerintahnya. Kemudian ada Malik, ini terakhir, Al-Ashraf Muzaffaruddin bacanya. Ini terakhir sampai tahun 1252. Jadi kurang lebih ada masa kekuasaan 9 khalifah ini sekitar 75 tahun. Nah, ini kekhalifahan Salahuddin Al-Ayyubi. Beberapa kebijakan yang beliau lakukan ini punya perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini sangat dikenal ya karena kepemimpinan, keperwiraannya dalam memimpin militernya, kemudian kemampuan beliau dalam beberapa keilmuan.
misalnya ilmu sastra, ilmu kalam, ilmu hadis, dan beliau juga seorang penghafal Al-Quran. Tahun 1169, ini berarti sebelum beliau menjadi khalifah, ini beliau sebelumnya diangkat sebagai panglima perang. Lalu menyatukan seluruh provinsi Arab dan Syam dalam satu kekuasaan. Kita tahu bahwa di Arab, bahkan sejak sebelum masuknya Islam ke Jazirah Arab, itu kan memang dikenal kabilah-kabilah atau suku-suku di Arab itu suka berperang satu sama lain, memperebutkan wilayah ya, terutama karena memang kalau sebelum masuknya Islam itu kita tahu di Arab itu kan gurun, jadi mereka biasanya memperebutkan wilayah yang punya air, yang ada semacam oasenya, kemudian ada rumput-rumput untuk hewan-hewan ternak mereka gitu kan. Nah, biasanya mereka memang hobinya itu ya, jadi berperang satu sama lain, terutama kalau menyangkut harga diri itu mereka pasti sangat gigih gitu mempertahankan prinsip dan marwah dari klannya atau sukunya masing-masing. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah seorang panglima yang memang sangat karismatik sehingga dia bisa gitu ya menyatukan seluruh provinsi Arab dan Syam. Lalu ketika masa Salahuddin ini terjadi perang salib, yang salah satu tujuannya adalah membebaskan Baitul Maqdis. Jadi waktu itu isunya memang isu agama, isu bahwa mereka atau kalangan Nasrani itu merasa mereka berziarah itu dihalang-halangi oleh umat Muslim, sehingga mereka kalau di kita itu semacam jihad gitu loh, perang jihad versi Nasrani. Nah, jadi mereka mengobarkan perang salib dan ini terjadi pada masa Salahuddin. Kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini juga kota-kota Islam menjadi pusat intelektual ya, karena biar bagaimanapun juga siapapun khalifahnya, kalau dia mendukung kebijakannya terhadap pendidikan, pengembangan pendidikan, maka bisa menjadi satu kota-kota yang bisa menjadi pusat intelektual gitu ya. Kalau di masa Abbasiyah misalnya kita kenal kenapa Islam bisa berkembang pesat di masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan bisa menjadi sesuatu yang disegani, tokoh-tokoh intelektual Islam itu banyak muncul di masa Abbasiyah, yaitu karena memang kekhalifahannya mendukung terhadap perkembangan intelektual, terhadap perkembangan pendidikan, gerakan penterjemahan gitu. Dan ini dilanjutkan juga oleh Salahuddin Al-Ayyubi di masa kekuasaannya, sehingga kota-kota Islam tetap menjadi pusat-pusat pengetahuan yang sangat disegani ya. Kemudian pada usia 45 tahun Salahuddin ini sudah menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Usia 45 ini usia emas ya, dan tidak banyak orang yang mencapai kekuasaan besar pada usia 45 tahun ya pada masa itu. Jadi ini tokoh yang sangat berpengaruh dan tokoh yang sangat hebat dalam dunia Islam. Bahkan namanya ini sangat terkenal ya, walaupun misalnya anak-anak kita, anak-anak didik kita tidak terlalu mengenal pada masa Ayyubiyah ini, tapi mungkin sebagian besar sering mendengar kata atau nama Salahuddin Al-Ayyubi, karena memang pengaruhnya sangat besar. Nah, di antara 3 khalifah yang terkenal, selain tadi Salahuddin Al-Ayyubi, kita mengenal juga namanya Malik Al-Adil Saifuddin. Ini memerintah sekitar tahun 1200 sampai 1218 Masehi, artinya kurang lebih 18 tahun ya, cukup lama. Kalau di masa sekarang kan pemerintahan maksimal hanya 2 periode, 2 periode berarti sekitar 10 tahun gitu ya. Ini dia sampai 18 tahun. Nah, nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayub. Panjang sekali nih namanya. Kalau sekarang dibuat nama, nggak cukup itu kayaknya aktenya. Prestasi pada masa Malik Al-Adil ini ada banyak ya, diantaranya ekspansi militer ke Mesir, kemudian memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen di wilayah Kiev dan Mesir, kemudian beliau kembali ke Mesir untuk memerangi perang salib, karena tadi seperti saya singgung sebelumnya bahwa perang salib itu terjadi dalam beberapa periode. Kemudian menghadapi pemberontakan Izzuddin ke Mosul, dan selanjutnya akhirnya beliau menjadi sultan di Damaskus. Lalu tokoh ketiga kita mengenal namanya Malik Al-Kamil Muhammad. Ini namanya juga panjang, Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'li Muhammad Al-Kamil. Nah, luar biasa nih namanya.
Nah, mereka ini pada masa Kekhalifahan 3 ini memang di masa berhadap-hadapan langsung dengan kaum Nasrani ya. Mohon maaf ini tertutup. Nah, ini jadi pada masa 3 kekhalifahan besar ini memang mereka berhadap-hadapan langsung dengan Kristen ya, terutama tadi di masa adanya beberapa periode perang salib. Nah, sehingga si Malik Al-Kamil ini juga sempat kehilangan tahta karena persekongkolan dari Kristen Koptik. Lalu beliau wafat tahun 1238 dan kedudukannya ini sebagai sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Selanjutnya, nah kebijakan politik yang dilakukan antara lain adalah penaklukan Mesir yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini akhirnya membuka jalan bagi pembentukan mazhab hukum Sunni di Mesir. Gitu. Lalu adanya penaklukan kota Mesir, kesultanan ini dibangun oleh Salahuddin, wilayahnya itu dari Tigris sampai ke Sungai Nil, lalu membersihkan wilayah dari tentara salib yang tadinya, jadi waktu perang salib itu ganti-gantian, kadang dimenangkan oleh kaum muslimin dan kadang dimenangkan oleh kaum Nasrani. Nah, ketika masa Salahuddin ini dia berhasil memenangkan ya perang salib ini, sehingga wilayah-wilayah yang dikuasai oleh tentara salib ini berhasil dibersihkan dan menjadi wilayah muslim. Kemudian pusat kekuasaan beralih dari Suriah ke Mesir. Nah, dalam bidang ekonomi ini terutama banyak harta ya, misalnya simpanan kekayaan yang pernah dimiliki oleh keluarga dinasti Fatimiyah. Kemudian ada juga harta dari jizyah, fidyah, ghanimah, haraj. Nah, ini merupakan salah satu sumber pemasukan bagi dinasti Ayyubiyah. Kemudian dalam bidang pertanian, mereka sudah punya teknik ya untuk membangun irigasi, membuat kanal, meratakan jalan-jalan gitu. Jadi sudah mulai ada pembangunan untuk, jadi kalau irigasi ini kan supaya pengairan dari perkebunan, atau kalau di Indonesia itu kan ada irigasi untuk persawahan, sehingga pengairannya itu bisa menunjang hasil pertanian supaya lebih baik lagi, tidak tergantung kepada hujan. Nah, kalau bisa bisa direkayasa begitu kan, akhirnya hasil pertanian tetap bagus, tetap banyak, meskipun bukan dari musimnya gitu. Kemudian kalau jalan-jalannya rata, jalannya bagus, contoh kalau di Indonesia saat ini, misalnya di daerah-daerah gitu ya, yang sempat viral kemarin itu yang di Lampung, sampai presiden turun ke sana dan akhirnya diperbaiki gitu. Nah, itu memang mempengaruhi distribusi hasil bumi, hasil pertanian gitu. Kalau jalannya bagus, hasil pertanian bisa cepat sampai ke kota, sampai ke pasar, harganya juga bisa jadi lebih murah gitu kan. Tapi kalau misalnya jalannya jelek, proses distribusi hasil bumi yang dihasilkan oleh petani-petani itu kurang cepat gitu masuk ke pasar, dan akibatnya banyak yang busuk, banyak yang akhirnya harganya menjadi naik gitu. Jadi untuk pertanian ini, apa yang dilakukan ini cukup membantu perekonomian pada masa itu. Kemudian dalam bidang perdagangan dan industri, Mesir saat itu sudah mengekspor barang-barang tenunan ya, baik itu berupa karpet, kemudian bahan dari kulit, kemudian kayu, ini sampai ke wilayah Syam. Lalu dari Syam juga mengimpor kurma, buah-buahan, kain sutra, kemudian ada beberapa bejana keramik, serta barang-barang dari bahan tembaga. Nah, kalau kita lihat dalam bidang sosial, ya dalam bidang sosial ini pada masa Al-Ayyubiyah ini, sebagian besar kekayaan negara ini memang digunakan untuk membeli dan memproduksi alat perang dan perbekalan negara ya, karena saat itu kan masih proses ekspansi wilayah gitu, sehingga mereka ini benar-benar
konsentrasinya itu adalah meningkatkan persenjataan gitu. Karena kalau persenjataannya bagus, persenjataannya kuat, gitu bisa menumpas atau bisa menguasai wilayah lain dengan cepat dan dengan sukses atau dengan kemenangan. Kemudian mengadakan acara sosial keagamaan, meskipun dengan dana yang terbatas, ini dilakukan secara sederhana karena mereka memang sangat apa ya istilahnya, meritualkan gitu ya proses-proses dari ritual-ritual keagamaan itu. Jadi walaupun sederhana ya tetap diselenggarakan gitu. Kemudian para sultan ini senang memuliakan tamu. Ini seperti dari ajaran Islam ya. Kalau kedatangan tamu, kita harus memuliakan tamu dengan memberikan atau menjamu yang terbaik yang kita punya gitu kan. Kemudian para sultan ini juga senang sekali memberi bekal kepada Ibnu Sabil, memberi makan siswa di Al-Azhar setiap hari gitu. Nah, mungkin di antara para guru di sini barangkali ada yang lulusan Al-Azhar bisa memberikan testimoni ya, apakah kebiasaan ini masih gitu kan. Karena setahu saya memang di Al-Azhar ini mungkin beasiswa ya, mahasiswa-mahasiswa itu mungkin banyak beasiswa. Jadi memang mereka ini sangat mensupport gitu ya orang-orang yang mau menempuh pendidikan. Bahkan tidak segan-segan memberikan beasiswa dalam jumlah besar, tidak hanya kepada warganya, tetapi juga untuk orang-orang di luar negara Mesir sendiri. Kemudian ini bidang yang lain dalam bidang pendidikan. Nah, ini menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, lalu madrasah yang didirikan ini menggunakan mazhab Syafi'i. Seni kaligrafi juga berkembang dengan pesat ya pada masa ini. Masjid ini dikembangkan sebagai lembaga pendidikan atau sekolah di Suriah. Jadi kalau fungsi masjid ini sebetulnya memang sudah sejak zaman Rasulullah ya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, menjalankan sholat 5 waktu, tetapi juga masjid biasanya dipakai sebagai tempat untuk mendidik, kalau baik itu mendidik Al-Quran, ataupun misalnya belajar tafsir, belajar hadis, belajar tauhid, dan lain sebagainya. Dan fungsi yang ketiga biasanya masjid juga digunakan untuk bermusyawarah gitu ya, ketika ada permasalahan-permasalahan sosial gitu. Itu dilakukan musyawarah di masjid gitu. Dan ini masih terjadi ya sampai sekarang di Indonesia. Ini masjid-masjid di Indonesia ini luar biasa ya fungsinya, bahkan sebagian besar, bahkan mungkin semua masjid yang ada di Indonesia ini kan masih mengembangkan masjid sebagai lembaga pendidikan juga gitu ya, minimal ada TPA-nya gitu ya, belajar Iqra, belajar pendidikan agama tingkat dasar, kalau ibu-ibunya ada majelis taklim gitu. Jadi selain tempat ibadah masyarakat juga memang difungsikan sebagai tempat untuk mendidik ya, pendidikan Islam. Kemudian pada masa Ayyubiyah ini juga ada 2 rumah sakit di Kairo, kemudian ada Masjid Al-Azhar yang menjadi madrasah agama, dan mereka juga mendirikan sekolah-sekolah dan zawiyah-zawiyah sampai ke penjuru negeri gitu. Nah, dalam bidang perdagangan, pada masa Ayyubiyah ini juga banyak hal yang dilakukan ya, misalnya membangun pusat perdagangan di kota-kota di Laut Tengah dan di Laut Hindia, kemudian mereka juga menyempurnakan sistem perpajakan. Jadi perpajakan ini sudah sejak zaman dulu ya Bapak Ibu diberlakukan untuk pembangunan ya terutama. Kemudian perdagangannya ini juga makin ramai ya, baik itu melalui jalur laut maupun jalur darat. Kemudian menggunakan mata uang. Mata uangnya saat itu sudah terbuat dari emas dan perak. Lalu sudah bisa membuat kincir. Kincir ini hasil ciptaan orang Syria. Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat di Belanda itu banyak kincir-kincir. Nah ini ternyata sejak masa Ayyubiyah ini sudah ada kincirnya. Lalu dibangunlah pabrik-pabrik ya, terutama pabrik karpet, pabrik kain, bahkan pabrik gelas juga mereka sudah bisa membuat gitu ya produk-produk perlengkapan makan dari bahan gelas. Nah, kalau dari bidang militer dan sistem pertahanan, pada masa Ayyubiyah ini, militernya ini sangat terkenal, sangat tangguh, sangat sulit dikalahkan,
Jadi ketika mendengar bahwa ada militer dari Ayyubiyah, apalagi saat itu misalnya dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, wah udah itu langsung jiper gitu ya, kalau bahasa anak sekarang langsung mereka mentalnya itu ngedown gitu. Dan kalau mental lawan sudah ngedown itu sangat mudah untuk ditaklukkan. Nah, pada masa Ayyubiyah ini banyak alat-alat perang yang diciptakan, kemudian pasukan berkuda yang sangat kuat, sangat tangguh, kemudian pedang dan panah ini mereka bisa membuat sendiri, dan pasukannya juga ada pasukan khusus gitu ya, ada pasukan berkuda, ada pasukan yang menggunakan pedang, dan ada pasukan panah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sering atau suka menonton film-film kolosal yang genrenya itu berbau-bau sejarah, kalau saya kadang-kadang sukanya itu karena dengan menonton film-film yang bertema-tema sejarah itu kita bisa membayangkan ya, atau menggambarkan suasana saat itu, perang saat itu betul-betul face to face, berhadap-hadapan, tapi harus punya strategi gitu. Kalau nggak punya strategi ya mati konyol di medan perang gitu ya. Misalnya ada formasi-formasinya, terus dalam jarak tertentu siapa pasukan yang akan dikerahkan, apakah pasukan pedang dulu atau misalnya pasukan panahnya dulu gitu. Itu dengan strategi yang cukup baik. Lalu nah, saat ini mereka juga sudah menggunakan burung ya, burung elang sebagai mata-mata dalam peperangan. Biasanya kalau kita lihat di film-film kan yang digunakan itu kan burung apa tuh, merpati ya, untuk ngirim surat. Nah, kalau ini pada masa Ayyubiyah ini luar biasa. Burung elang ini bisa jadi mata-mata gitu. Nggak tahu gimana cara melatihnya ya. Tapi saya pernah lihat film dokumenter di daerah Mongolia atau di Cina, itu mereka bisa gitu melatih burung elang yang tadinya liar di angkasa gitu ya, diambil dari hutan, entah gimana caranya, terus dilatih, dan lama-lama memang jinak gitu, dia bisa kembali lagi gitu. Jadi ya tidak mustahil gitu ya, kalau zaman sekarang aja bisa dilatih gitu, berarti memang betul gitu, burung elang itu sebetulnya kalau mereka tahu tekniknya, tahu caranya, pawangnya itu bisa melatih burung sebagai mata-mata. Jadi kan kalau hewan liar seperti itu kan lawan nggak curiga gitu ya, kalau ternyata mereka sedang dimata-matai. Lalu ada pembangunan benteng namanya Kal Al-Jabal. Ini pertahanan negara. Jadi memang sejak zaman dahulu salah satu strategi untuk mempertahankan negara adalah membangun benteng yang biasanya mengelilingi wilayah kekuasaannya. Termasuk di Indonesia ya Bapak Ibu, kalau suka jalan-jalan ke beberapa daerah, itu kita sering menemukan ada benteng. Yang pernah saya lihat misalnya ada benteng di Banten Lama ya, biasanya dia di pinggir pantai itu ada benteng, masih bisa dilihat. Jadi dari benteng yang tinggi itu bisa kelihatan kalau ada kapal musuh mau datang, cepat-cepat dikabarin dan cepat-cepat ada persiapan tentara. Atau misalnya ada benteng di tengah kota seperti di Sulawesi Selatan ya, daerah Makassar, itu juga ada. Dan beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Cirebon dan di beberapa kesultanan-kesultanan lain di Indonesia juga dulu membangun benteng gitu ya sebagai pertahanan negara. Nah, ini memang strategi membangun benteng ini sudah dilakukan sejak zaman Al-Ayyubi. Kemudian pemikiran Islam. Nah, ternyata pada masa Ayyubiyah ini tidak hanya pertahanan keamanannya ya, tidak hanya militernya saja yang disegani, tetapi juga dalam hal pemikiran Islam ini cukup berkembang ya. Misalnya ada tokoh As-Suhrawardi Al-Maktul, ini membuat satu ajaran tarekat karena dia namanya Suhrawardi, maka tarekatnya dinamakan tarekat Suhrawardi. Ini mengajarkan tentang makrifah, tentang tawakal, tentang mahabbah, tentang fana dan baka gitu kan. Lalu ada tokoh namanya Ibnu Al-Aim. Nah, ini karya beliau yang paling menonjol judulnya Bugyah At-Talib fi Tayh Halaba. Ini isinya tentang sejarah Aleppo atau dikenal dengan Halaba. Lalu ada tokoh Al-Bushiri, ini dalam bidang sastra. Karyanya Qasidah Burdah, merupakan kumpulan ini ya, kayak syair gitu ya, mutiara syair. Ini tentang kecintaan kepada Rasulullah. Lalu ada tokoh namanya Abdul Latif Al-Baghdadi. Ini dikenal dengan ilmu mantik, ilmu bayan, hadis, fikih, kedokteran. Jadi zaman dulu itu satu
ilmuwan itu bisa menguasai beberapa keilmuan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan justru yang spesifik itu yang lebih bagus gitu ya. Semakin tinggi pendidikan orang, itu biasanya ilmunya semakin spesifik. Nah, contoh, kalau kuliah tingkat 1 atau kuliah S1 itu kan biasanya umum gitu ya. Nanti begitu kuliah S2, S3 itu udah ada penjurusan yang lebih spesifik lagi. Begitu profesor, itu lebih spesifik lagi. Tidak ada profesor yang keilmuannya semua bidang, tidak ada. Misalnya kalau Bapak Ibu sering melihat pengukuhan profesor, itu ada profesor dalam bidang hadis, profesor dalam bidang bahasa, profesor dalam bidang sejarah Islam. Jadi dia selalu lebih spesifik gitu. Jadi berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan zaman dulu yang menguasai banyak ilmu gitu. Kemudian ada Abu Abdullah Al-Qudai. Nah, ini adalah ahli fikih, hadis, dan ahli sejarah. Itu beberapa contoh ilmuannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar sejarah, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya, kita itu harus belajar dari sejarah gitu ya. Sejaya-jayanya dinasti-dinasti ya, yang kita pelajari dalam sejarah, seberapa besarnya pencapaian yang mereka lakukan, itu selalu ada titik mundurnya gitu. Keruntuhannya. Nah, termasuk dengan dinasti Ayyubiyah ini. Kita lihat ya, apa saja sih sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Nah, ini yang sebab utama adalah berhentinya sistem reformasi. Pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini tidak berhenti disebabkan karena meninggalnya sang pemimpin, ya, tetapi karena kurangnya fikih gerakan pada madrasah-madrasah reformasi. Kemudian imbas dari nilai-nilai fanatisme kekeluargaan ke madrasah-madrasah reformasi. Lalu kita lihat lagi yang lain, kezaliman. Nah, ini ternyata ya, sejak zaman dulu, jadi harusnya pemerintah-pemerintah dimanapun, ini harus belajar dari sejarah masa lalu, bahwa yang namanya kezaliman itu justru akan membuat rakyat itu memberontak gitu ya. Karena pada dasarnya memang di dalam diri setiap warga atau setiap masyarakat, itu ketika dia mengalami ketidakadilan, mengalami diskriminasi gitu, itu pasti akan ada pemberontakan gitu ya, walaupun di dalam hati. Awalnya kan di dalam hati. Begitu nanti ada gerakan yang mempersatukan ketidakadilan itu, ada yang mengkoordinir, wah itu tinggal nunggu pecahnya aja gitu. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan yang zalim, walaupun pemerintahnya itu adalah muslim, sesungguhnya yang menyatakan urusan rakyat berjalan dengan lurus artinya keadilan. Allah membiarkan tetap tegak sebuah yang adil meskipun kafir. Namun, dia tidak mengizinkan tegaknya sebuah pemerintahan yang zalim, meskipun muslim dunia akan terus abadi bersama keadilan dan kekafiran, tetapi akan segera binasa pemerintahan bersama kezaliman dan Islam. Jadi tidak pandang muslim, tidak pandang kafir ya, kalau zalim pasti akan segera runtuh, itu sudah niscaya itu. Nah, karena adil itu adalah norma segala sesuatu ya. Jika urusan dunia ditegakkan, tentu saja dengan keadilan, maka dia akan tegak. Jika ia tidak ditegakkan dengan keadilan, maka ia tidak akan tegak. Meskipun orang-orang yang memperhatikan iman, yang memiliki iman, yang akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Pada zaman pemerintahan dinasti Ayyub, terjadi kezaliman-kezaliman yang cukup besar. Nah, ini mungkin ini refleksi ya bagi para calon-calon pemimpin kita. Kebetulan ini sudah masa masa kampanye ya. Kalau saya tidak mengkampanyekan siapapun, intinya kita pilih yang tidak zalim, yang amanah gitu ya, yang bijaksana. Semoga ke depan kita bisa dipimpin dengan pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, jadi itu pembelajaran dari pemerintahan pada masa Ayyubiyah. Lalu alasan yang ketiga, runtuhnya dinasti Ayyubiyah ini adalah karena bermewah-mewahan dan tenggelam dalam kekuasaan ya, atau kesenangan. Nah, ini tidak hanya pada masa dinasti Ayyubiyah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, hampir semua dinasti keislaman
yang mengalami faktor kemunduran itu karena generasi setelah si khalifah itu mereka bersenang-senang, bergaya hidup mewah gitu ya, tidak belajar dengan baik, tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu. Sehingga ketika tiba masanya mereka menjadi pemimpin atau menjadi khalifah, maka ya seperti dalil yang kita kenal ya, kalau kita menyerahkan satu urusan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itulah yang terjadi pada dinasti-dinasti Islam. Nah, sesungguhnya urusan pemerintahan dinasti Ayub selalu lurus pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, sampai akhirnya hal itu diserahkan kepada putra-putranya. Jadi pada masa Al-Ayyubi memang khalifah yang pertamanya itu Salahuddin ini sangat disegani, sangat mapan ya, baik itu dalam perekonomian, pemerintahan, militernya kuat, disegani, tapi karena putra-putranya tidak cakap, putra-putranya bergaya hidup mewah nih ya, mengutamakan kesenangan nafsu, menuruti kenikmatan-kenikmatan, kedurhakaan-kedurhakaan, hal-hal yang mengundang murka Allah. Nah, akhirnya ya tunggu saja kehancurannya. Nah, jadi kalau kita membelajarkan sejarah kepada siswa-siswa kita, ini bisa dicontohkan Bapak Ibu gitu ya. Apa yang terjadi pada masa lampau, ini ternyata terjadi juga di masa sekarang. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat pemberitaan ya, sebulan 2 bulan terakhir ini kan sangat ramai ya berita-berita tentang anak-anak pejabat yang mungkin karena Suaranya kamu Ibu. oh iya maaf. Jadi pada masa sekarang misalnya ya kita lihat anak-anak pejabat kita gitu ya, padahal bapaknya tokoh yang disegani, yang diikuti gitu ya, yang harusnya menjadi panutan gitu, tapi anaknya ternyata mungkin karena bergaya hidup mewah, tidak tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pelajar dengan baik gitu ya, karena merasa orang tuanya berkuasa sehingga mereka semena-mena terhadap temannya, terhadap lingkungannya, akhirnya melakukan kekerasan-kekerasan, dan justru apa yang mereka lakukan malah membawa keluarga besarnya. Ayahnya malah ikut terseret juga gitu kan, yang tadinya tidak ketahuan akhirnya semuanya ketahuan. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita jadikan ibrah ya buat anak-anak didik kita, bahwa meskipun anak-anak didik kita terlahir dari keluarga yang berada, bukan berarti mereka pada masanya nanti akan tetap seperti itu gitu ya, harus tetap rajin belajar, harus tetap bertanggung jawab dan seterusnya gitu. Karena ini hal-hal yang terus terjadi gitu ya di khalifah-khalifah pada masa kejayaan Islam. Lalu yang keempat, mengabaikan musyawarah. Ini masih salah satu faktor pengunduran kerajaan Islam masa Ayyubiyah. Nah, pada saat itu mereka ini khalifahnya mengabaikan musyawarah penguasa-penguasa dari dinasti Ayub yang mengabaikan sistem permusyawaratan dalam mengendalikan roda pemerintahan, yaitu sistem yang mengatur kebebasan memilih dan kebebasan kelompok. Ini memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau namanya kekhalifahan, kerajaan, terus kesultanan itu sama ya, sistem monarki turun-temurun, memang sebagian besar memang mereka ini kan otoriter ya, semuanya itu menurut apa kata raja, apa kata khalifah gitu. Berbeda kalau sistem kenegaraan seperti saat ini, misalnya kayak di kita republik gitu ya, itu kan mengandalkan sistem permusyawaratan gitu, ada DPR, ada MPR dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu ini bisa dibilang negatifnya gitu ya, yang namanya monarki itu ya otoriter penguasa gitu, dia nggak perlu masukan-masukan dari kelompok-kelompok lain gitu. Nah, meskipun di dalam Al-Quran dan hadis sebetulnya model kepemimpinan yang ideal itu ya harus bermusyawarah ya, seperti pada masa kekhalifahan kita yang pertama, Khulafaur Rasyidin, itu penunjukan-penunjukannya itu kan masih musyawarah dan mufakat. Baru setelah Khulafaur Rasyidin berhenti atau digantikan dengan generasi selanjutnya itu monarki tadi gitu.
Lalu langkah yang diambil oleh penguasa dari dinasti Ayub ini mendapatkan reaksi-reaksi yang cukup besar dalam pemerintahan ya. Karena memang yaitu tadi ya, pada dasarnya setiap kelompok itu punya kepentingan ya. Kalau kepentingan-kepentingan tidak diakomodir gitu ya, maka akan menimbulkan gejolak-gejolak, reaksi-reaksi, pemberontakan-pemberontakan. Mungkin di sekolah atau di kampus ya, itu juga pasti ada kelompok-kelompok ya, yang kepentingan-kepentingan itu harus diakomodir gitu. Jadi ketika memimpin di satu lembaga, maka harus mengakomodir gitu ya kelompok-kelompok yang berbeda gitu, supaya sistemnya itu berjalan dengan baik dan tidak ada gejolak-gejolak ya, reaksi-reaksi di dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, faktor lain adalah konflik internal dari dinasti Ayubiyah. Rata-rata ini ya, sama tadi kalau dari kekeluargaan biasanya karena gaya hidup mewah. Nah, ini sama perselisihan ya. Ini semua dinasti sepertinya ada perselisihan di antara anggota keluarga ya. Jadi memang contoh kecil aja, Bapak Ibu misalnya di kelas atau misalnya di rumah anak-anak kita dia kadang suka berebut mainan, berebut alat tulis gitu. Jadi sering sekali gitu ya, apalagi di kekuasaan yang besar gitu, sehingga kadang-kadang konflik internal ini, perebutan kekuasaan di antara para anak raja, anak khalifah ini terus terjadi gitu ya, dan ini sangat menggerogoti internal kekhalifahan sendiri gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu sebab ya Allah mengatakan bahwa perselisihan itu adalah sebab hancurnya umat dan musnahnya pemerintahan atau negara. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian selalu berselisih sehingga mereka menjadi binasa. Lalu mereka dihancurkan. Kemudian sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa adalah perselisihan. Nah, jadi ada beberapa dalil yang memang mengatakan bahwa kita bisa hancur gitu kalau selalu berselisih. Ini juga bisa kita refleksikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Segala sesuatu itu pasti ada solusinya gitu ya. Jadi dicari titik tengahnya, dicari win-win solution-nya gitu ya. Jangan berselisih karena apalagi sekarang udah giat-giat pemilu nih, kalau kita selalu berselisih ya tidak akan tercapai kata mufakat gitu. Yang dirugikan adalah kita semua, masyarakat juga gitu ya. Jadi coba dicari titik tengahnya, apa kira-kira yang bisa menjadi solusi gitu. Pasti ada solusi gitu. Kemudian menjalin hubungan yang akrab dengan salibis. Jadi pada dinasti Ayubiyah ini dikatakan bahwa mereka ini terlalu akrab ya dengan kaum salibis atau Nasrani. Salah satu konsekuensi iman yang benar adalah kesetiaan. Nah, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, kesetiaan itu masih ada. Tetapi pada zaman setelahnya, yaitu Al-Malik Al-Kamil, rasa kesetiaan ini sudah luntur. Ini terlihat pada tindakan menyerahkan kota suci Yerusalem kepada Kaisar Frederick II di atas sebuah tilam emas tanpa melalui pertumpahan darah. Nah, kaum muslimin menganggap peristiwa ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Nah, ini sepertinya ini juga sesuatu yang kadang-kadang sering terjadi ya, bahkan di masa sekarang juga kita sering melihat kadang-kadang kesepakatan-kesepakatan itu yang dibangun oleh komunitas itu bisa saja diingkari oleh kelompok-kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu yang mungkin ingin mengambil keuntungan pribadi gitu ya. Nah, ini juga terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sebagian besar mayoritas Muslim saat itu kan sangat kontra terhadap kaum salib. Nah, tetapi ya itu tadi ada aja gitu ya oknum-oknum tertentu yang apa istilahnya ya? Kalau dibilang berkhianat ya terlalu kasar ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi ada yang demi keuntungan pribadinya, mungkin, wallahu a'lam ya. Kemudian banyak ini faktornya ya. Faktor ketujuh adalah kegagalan para penguasa dinasti Ayubiyah untuk mewujudkan arus peradaban.
Nah, kalau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini memang sultan yang paling terkenal ya di dinasti Ayyubi ini. Ini sangat disegani karena imannya yang benar, kecerdasannya yang luar biasa. Beliau juga mengibarkan bendera kekuatan peradaban Islam yang sebelumnya juga sudah dipelopori oleh Nuruddin Mahmud Zangki. Mereka ini sangat berambisi ya untuk meraih kemenangan-kemenangan militer dan dakwah. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti kalau misalnya siswa-siswanya ada yang bertanya, kenapa sih zaman dulu kalau kita baca sejarah Islam kok sepertinya perang terus gitu ya? Nah, sebetulnya alasan yang pertama dan paling utama adalah misi dakwah ya. Misi dakwah untuk menyebarkan agama Islam ketika misalnya pada masa itu menguasai wilayah tertentu. Kan di dalam Islam itu kita itu berdakwah itu yang pertama dengan lisan ya, dengan baik-baik. Diajak, dikirimin surat, meminta untuk masuk agama Islam. Tetapi ketika tidak mau atau bahkan menentang, ya mau tidak mau saat itu mereka memang melakukan beberapa peperangan ya, demi untuk mensiarkan agama Islam. Kalau Bapak Ibu belajar di modul, terutama modul SKI yang PAI ya, kalau yang di sini, kalau yang di Islam setelah Khulafaur Rasyidin saya belum lihat pasti gitu ya. Nah, jadi kalau di dunia ya kan ada beberapa benua ya, ada benua Eropa, benua Asia, benua Afrika. Itu ada satu benua yang memang belum pernah masuk ekspansi Islam ya ke benua itu. Kalau benua Afrika kan itu sudah sejak masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, benua Afrika itu sudah menjadi wilayah kekuasaan Islam gitu ya. Begitupun dengan benua Asia. Benua Eropa ya yang kita kenal dengan sejarah misalnya masuknya Islam di Spanyol. Nah, itu kan salah satu benua Eropa yang juga masuk dalam wilayah kekuasaan Islam dan sangat dia itu tercerahkan gitu ya. Eropa atau Barat itu sebetulnya berhutang sama dunia Islam karena ketika mereka masuk di wilayah kekuasaan Islam yang saat itu terutama pada masa Abbasiyah sedang gencar-gencarnya gerakan penterjemahan, sedang gencar-gencarnya untuk pendidikan gitu ya, sehingga negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah saat itu ikut menjadi cerdas, ikut menjadi pinter gitu ya. Nah, kalau kita analogikan sekarang misalnya gini, di Indonesia ini sudah ada undang-undang tentang pendidikan ya, ada beberapa undang-undang. Di antaranya di pasal-pasalnya itu adalah wajib belajar. Baik itu di undang-undangnya maupun di perda-perda di tingkat provinsi, itu sudah mengatur tentang wajib belajar. Wajib belajar awalnya 9 tahun, sekarang sudah 12 tahun. 12 tahun itu sampai SMA ya Bapak Ibu, kalau yang di sekolah pasti lebih paham. Nah, konsekuensi dari kewajiban bahwa anak-anak usia sekolah itu wajib ya atau wajib belajar itu asumsinya adalah tidak boleh ada anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dan kewajiban pemerintah adalah mengalokasikan dana. Kalau sekarang kan dana pendidikan 20% ya Bapak Ibu, tapi 20% itu bukan hanya untuk pendidikannya saja, ternyata juga 20% itu termasuk dengan gaji-gaji gitu ya, gaji-gaji kita nih guru, dosen gitu. Sehingga ya agak berkurang juga itu sebetulnya kalau dihitung ya. Nah, harusnya kewajiban dalam undang-undang itu untuk pemerintah dengan adanya wajib belajar berarti sekolah harusnya gratis. Tapi sekarang yang dapat sekolah gratis kan baru sekolah negeri ya Bapak Ibu, yang SPP-nya gratis. Nah, sementara sekolah-sekolah swasta belum terakomodir ya, masih bayar mahal gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, ke Eropa ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan kekhalifahan saat itu, nah, sehingga mereka juga ikut tercerahkan. Yang tadinya Eropa itu Barat berada dalam masa dark age ya, masa kegelapan, masa di mana mereka sangat bodoh, masa di mana mereka sangat percaya tahayul, percaya ya mistis-mistis gitu, percaya tentang apa tuh sihir-sihir ya. Bahkan sampai sekarang kan banyak film-film Barat yang background-nya itu kan penyihir-penyihir. Contoh yang booming itu yang sampai berapa seri itu
Film apa tuh Pak yang banyak penyihir-penyihirnya itu? Harry Potter, Ibu. Iya, Harry Potter. Itu kan booming sekali di seluruh negara itu sampai diterjemahkan beberapa kali gitu kan. Nah, itu memang zaman dulu mereka percaya sihir, percaya mistis gitu. Nah, tapi ketika dia berada di wilayah kekuasaan Islam, menjadi pintar, dan mereka selalu mengembangkan ilmu pengetahuannya itu sehingga sampai sekarang Barat itu terus berkembang gitu. Sementara kalau Islam sendiri kabarnya menjadi stuck karena mereka masih berputar kepada halal dan haram, boleh atau tidak gitu kan. Karena di dalam contoh kecil aja, dulu kita sempat ada teknologi yang cloning tuh, cloning. Jadi tidak harus melalui proses reproduksi, tidak harus melalui proses kawin ya hewan. Itu dengan selnya aja bisa menghasilkan satu makhluk hidup baru yang serupa gitu. Nah, ketika ada wacana untuk diterapkan kepada manusia, itu kan pro kontra. Kalau orang Islam jelas tidak boleh gitu ya. Misalnya manusia di-cloning. Nanti berimbas kepada banyak hal. Siapa ahli warisnya, terus siapa nanti bin siapa gitu kan. Kalau mau menikah kan harus ada walinya dan seterusnya gitu. Jadi perdebatan tentang itu halal haram dan seterusnya, sehingga di antara itu kata beberapa orang ya, itu di antaranya yang menyebabkan kemajuan Islam ya hanya ya kita bisa mengenang masa keemasan Islam, masa lampau gitu ya, tapi sekarang mungkin kita harus berjuang lagi supaya kemajuan dan kejayaan Islam itu bisa terus kita dapatkan gitu ya, dengan cara mensupport para siswa kita supaya terus semangat belajar gitu ya, dan mungkin juga perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan ya dari pemerintah yang sangat perlu, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan, bidang penelitian gitu, sehingga kita bisa menghasilkan tokoh-tokoh yang sangat baik gitu. Nah, kemudian arus peradaban ideologi setelah meninggalnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, para penguasa pemerintahan dinasti Ayyub ini tidak mampu mewujudkan pengembangan peradaban. Itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, yaitu tadi bapaknya mungkin seorang tokoh yang sangat disegani, tetapi anaknya belum tentu dia secakap bapaknya gitu. Lalu lemahnya pemerintahan pusat. Ini juga latar belakang yang hampir sama di semua dinasti ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca sejarah, rata-rata faktor kemundurannya itu ya itu tadi, lemahnya pemerintahan pusat. Bayangkan pada masa lampau itu kan wilayah kekuasaannya itu luas sekali gitu ya. Ya, contoh misalnya Salahuddin Al-Ayyubi ini sudah ada beberapa wilayah ya, ada Mesir, ada Syam, ada Irak Utara, ada Sudan, dulu namanya Nubia, ada Al-Maghrib, Yaman, ada Hijaz. Nah, ini beberapa negara ini kalau dulu jadi satu gitu kan. Kalau kita analogikan sekarang ya, kan kalau Bapak Ibu nulis di tugas-tugas itu kan ada refleksi dengan kondisi sekarang, ya kan, pembelajaran bermakna. Nah, di antaranya yang bisa diangkat dari hal-hal seperti ini, bagaimana keadaan masa lalu dan bagaimana dengan keadaan sekarang. Nah, contoh refleksi dengan di Indonesia deh. Indonesia ini kan negara kepulauan yang cukup luas ya. Bapak bisa menilai ya, Ibu bisa melihat sendiri, apakah sama tingkat kesejahteraan, fasilitas, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, gitu. Sama nggak nih kira-kira? Tidak. Iya, nggak sama gitu kan. Nah, apalagi di masa kekhalifahan itu dengan wilayah kekuasaan yang cukup besar itu, perhatian pemerintah pusat itu ke daerah-daerah itu tidak sama gitu, sehingga yang ada di wilayah-wilayah perbatasan, contoh misalnya kalau di peta Indonesia ya, kalau refleksi dengan yang sekarang, kalau yang di Pulau Kalimantan kan dia juga berbatasan dengan Malaysia ya. Kalau di Pulau Papua juga berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, itu kadang-kadang warga negara kita yang ada di perbatasan itu, mereka lebih senang belanja di negara sebelahnya gitu, karena
lebih murah dan lebih lengkap gitu. Nah, mungkin itu juga bisa dilihat seperti itu gitu ya, secara kesejahteraan, fasilitas pendidikan, sarana prasarana itu di wilayah-wilayah yang dekat-dekat perbatasan itu biasanya kurang diperhatikan gitu. Nah, jadi karena tidak diperhatikan, lambat laun biasanya mereka itu memberontak gitu, memisahkan diri, dan itulah akhirnya kalau kita lihat sekarang ya sudah habis gitu ya, nggak ada lagi yang berbentuk kekhalifahan dalam negara-negara yang menjadi satu gitu. Sekarang kan sudah terpisah-pisah. Ada yang bentuknya republik, ada yang masih bentuk kerajaan gitu, tapi tidak luas lagi seperti zaman dulu. Nah, jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini sebenarnya sudah menghabiskan lebih dari 2 tahun pemerintahannya ini di medan peperangan, terus menekuni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Tapi sayangnya yaitu pada masa penerusnya ya habis gitu ya, karena tidak cakap. Lalu lemahnya sistem informasi. Ini salah satu faktor kehancuran ya atau kemunduran dinasti Ayyubiyah. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, ini kantor pos dan informasi yang terkenal ini selalu lebih unggul yang dimiliki oleh Salibis karena lebih akurat, lebih cepat. Ya, informasi tentang musuh bisa sampai kepadanya kapan saja, terutama tentang pengepungan kota Akka. Sebagian informan diperoleh dari sumber beberapa Salibis sendiri yang bisa dipercaya kebenarannya oleh sang sultan. Nah, jadi zaman dulu sudah ada kantor pos, tapi bisa dibayangkan ya kantor pos zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan mungkin ngantar surat-surat itu pakai kuda gitu. Kalau sekarang banyak pilihan nih, kalau kantor pos di Indonesia mau pakai kapal laut bisa, pakai darat bisa, pakai pesawat bisa, tinggal kita mau pakai semakin cepat semakin mahal gitu ya. Karena kita membeli waktu, membeli info. Kalau zaman dulu nggak ada pilihan. Dan biasanya bisa dibajak gitu ya. Misalnya dia lagi di jalan, tinggal dikasih dibajak atau dikasih tips, kita bisa zaman dulu bisa dapat info gitu. Apa sih yang mau dikirimkan, berita apa gitu. Jadi kadang-kadang infonya bisa bocor gitu. Jadi zaman dulu sudah ada tuh orang-orang yang suka menjual info. Lalu hilangnya para ulama dari kancah politik. Nah, pada masa dinasti Ayyubi, dengan tampilnya Al-Malik Al-Afdal memimpin pemerintahan dinasti Ayyub, ada perubahan strategi ya yang sebelumnya dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yakni menjauhkan Allah Ta'ala dalam roda jihad yang mengandalkan peran ulama. Jadi kalau masa Salahuddin Al-Ayyubi, ini ulama-ulama ini didengarkan gitu, dijadikan satu pertimbangan semacam penasehat gitu ya, ketika ingin melakukan satu keputusan biasanya meminta pertimbangan dari para ulama. Nah, kalau pada masa Al-Malik Al-Afdal, ini beliau sengaja meletakkan Qadi Al-Fadil, menggeser para pejabat, orang-orang yang dahulu biasa dimintai saran oleh mendiang, ikon dalam menangani masalah pemerintahan. Jadi digeser gitu ya, diubah. Biasa sih sebenarnya ya, jadi dalam setiap pemerintahan, zaman dulu maupun sampai zaman sekarang, the winner get everything gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak lagi rasional siapa yang layak duduk di tempat itu, siapa yang cakap sesungguhnya untuk di posisi itu, tetapi ya itu tadi faktor kepentingan gitu. Kadang-kadang orang yang tidak pas, ya ini contoh di masa ini tadi ya, Malik Al-Afdal, dia tidak menempatkan ulama pada posisinya sebagai pemberi nasihat, pemberi pertimbangan gitu. Kalau zaman dulu istilahnya penasehat ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada juga ya penasehat presiden ada gitu kan. Ada menteri-menteri gitu kan. Nah, jadi kalau zaman Salahuddin Al-Ayyubi biasanya ulama-ulama diberikan peran spesial gitu ya. Nah, pada masa Al-Afdal digeser gitu dengan orang-orangnya gitu ya, walaupun ya mungkin tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga ya betul gitu ya, apabila menempatkan seseorang tidak sesuai dengan keahliannya, maka tunggulah kehancurannya. Setelah panjang lebar, akhirnya sampai kepada penutup, bahwa dinasti Ayyubiyah adalah dinasti besar yang pernah didirikan oleh suku Kurdi.
Kalau dinasti Fatimiyah ini berdaulat penuh dan memproklamirkan diri sebagai khalifah. Kalau Ayyubiyah ini hanya mengaku sebagai kesultanan, tetapi mereka ini mengakui Khalifah Abbasiyah sebagai khalifah yang sah. Ya, jadi mungkin kalau masa sekarang semacam apa ya, kayak ada kesultanan di dalam pemerintahan. Contoh misalnya kayak di Indonesia kan ada Yogyakarta ya, masih ada kesultanan Yogyakarta. Tapi dia mengakui bahwa pemerintahan yang sah itu adalah NKRI gitu. Nah, kira-kira Ayyubiyah itu seperti itu, ada di masa Abbasiyah. Jadi dia merasa menjadi bagian dari Abbasiyah gitu. Nah, hubungan antara Salahuddin dengan Khilafah Abbasiyah ini selalu baik. Kalaupun ada perselisihan tidak sampai kepada permusuhan. Jadi memang biasa ya Bapak Ibu, dimanapun berada pasti ada perselisihan, pasti ada miskomunikasi gitu ya, tapi jangan sampai menjadi permusuhan. Kalau ada masalah, kalau ada miskomunikasi, bisa dimusyawarahkan, ya, bisa dicari jalan keluarnya, gitu. Nah, ternyata loyalitas Salahuddin ini tidak lepas dari keterikatannya dengan keluarga Zangki. Nuruddin Mahmud sangat menyukai Khalifah Abbasiyah Al-Mustadi karena rasa puasnya terhadap akidahnya yang bermadzhab Sunni. Nah, udah sampai ke terima kasih. Jadi begitu Bapak Ibu tentang dinasti Ayyubiyah. Mudah-mudahan menambah wacana kita tentang betapa membanggakannya ya dinasti-dinasti pada masa lampau itu. Luar biasa kebesaran Islam dari berbagai dinasti. Seperti janji saya tadi, sekarang sudah agak lengkap nih, ada 19 mahasiswa. Mungkin yang tadi belakangan gabung. Kenapa, Pak Arif? Orang izin karena ibunya sedang dioperasi. Oh iya, mudah-mudahan lekas sembuh, operasinya lancar ya. Ya. Sebelum saya serahkan ke Pak Arif Sohibur Rahman untuk memandu perkenalan, mungkin perkenalannya dari saya dulu. Sengaja perkenalannya di belakang biar pada kumpul semua. Nama saya Iin Kandedes, saya dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ditugaskan di Fakultas Tarbiyah di jurusan PAI. Mata kuliah yang saya ampu biasanya mata kuliah yang terkait sejarah. Sejarah peradaban Islam, sejarah pendidikan Islam, sejarah Asia, pokoknya semua sejarah yang ada di Fakultas Tarbiyah. Biasanya saya diminta untuk mengajar karena saya S1-nya jurusan sejarah dari UIN Jakarta juga. S2, S3 saya pendidikan Islam di SPS, Sekolah Pascasarjana UIN. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Nanti tolong dipandu Pak Arif. Nama, perkenalannya ya nama, tugasnya di mana, dan mengajar apa mata pelajarannya. Silahkan saya kembalikan ke Pak Arif. Kita sekarang adalah perkenalan. Saya mungkin nanti di akhir ketiga, saya persilakan kepada Pak senior dulu, Pak Gunawan, silakan untuk ya. Assalamualaikum Bu dosen, Bu Dokter Iin Manusia prasejarah nih. Saya Gunawan dari MA Hidayatul Ummah Jaya Tangerang. Mata pelajaran yang diampu dari SKI. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu aja Pak Gunawan. Moto-moto mungkin ada moto hidup. Moto hidup tetap motivasi, penuh dengan semangat. Usia jangan jadi halangan. Mantap. Masya Allah. Ya, itu tadi Bu, Pak Gunawan ya di grup memang paling senior kita. Selanjutnya berarti Pak Nurdin, Pak Lenovo. Di sini namanya Lenovo. Halo Pak Nurdin.
Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dosen, perkenalkan nama saya Nurdin. Saya mengajar di MTS 12 Robil Awal, Purwasari. Domisili saya di Cikampek, Kabupaten Karawang. Mata pelajaran yang diampu adalah SKI, gitu Bu. Apalagi ya, moto hidup ya ngajar adalah ibadah. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dilanjut Bapak Ibu, siapa yang akan Pak Anhar deh, Pak Anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Kurniawan, domisili di planet sebelah bumi, Bekasi. Ngajar di Man 6 Jakarta. Apa lagi? Moto hidup. Mapel SKI pasti. Udah mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selanjutnya dari Bapak-Bapak dulu ya Ibu ya. Pak Budi. Oh. Hadir kan? Ya, tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Hardi Wibowo. Ngajarnya di Min 16 Cipayung, tapi tinggalnya di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Untuk moto hidup, mungkin karena ini berkaitan dengan sejarah, kita ini bukan pencetak sejarah, tapi kita dibuat oleh sejarah. Itu aja. Terima kasih. Pak Jaka temennya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria. Sama dengan Pak Budi, saya mengajar di Min 16 Jakarta Timur. Domisili saya di Pasar Rebo. Dan nanti kalau yang lewat boleh mampir. Oh ya, mata pelajaran saya yang diampu adalah SKI juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nandi belum Pak Nandi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandi Rustandi. Asalnya dari Garut, cuman sekolah sekarang mengajar di MTSN 2 Bogor. Pak, gambarnya nggak ada, Pak. Halo. Banyak kelihatan, Pak. Gambarnya yang nggak ada, Pak. Gambar Pak. Suaranya, Pak. Suaranya bagus. Bagus, gambarnya putih semua, Pak Nandi. Ya, Pak Nandi cukup. Pak Nandi ada lagi. Selanjutnya Pak Asad. Pak Asad. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Samsul Arifin. Ya, bisa dipanggil aja. Boleh Asad, Samsul, boleh Pak Arif, boleh. Saya mengajar di Man 18 Pondok Kopi, Jakarta. Domisili saya di Cakung, Jakarta Timur. Ya. Mungkin moto hidup mulia atau mati syahid. Ya, sesuai dengan mata pelajaran SKI. Ya. Mata pelajaran yang diampu ada 3 sebetulnya mata pelajaran yang saya ampu. Selain SKI ada ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komplit. Pak Asad, Pak Rozi belum? Pak Rozi, monggo. Pak Rozi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dosen. Ya, halo, Pak. Ya, terdengar Pak. Iya, nama saya Fahrul Roji, Pak. Bu, saya tinggal di Jakarta Timur, tugas mengajar di MI Swasta Al-Kenania. Pak Gading. Ya. Udah mungkin Ibu ya? Rozi udah cukup? Iya. Atau Iya. apa lagi, Pak? Udah, Pak. Cukup, Pak, cukup. Nase, monggo silakan Pak Nase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sohib. Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Nasehudin, domisili di Tangerang, ngajar di MAN 4 Tangerang. Nanti satu sekolahan sama Pak Umar nanti. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Umar sekarang perkenalan, monggo Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dosen, perkenalkan nama saya Umar Abdul Jabar, mengajar di MAN 4 Tangerang sama kayak Pak Naseh. Mata pelajaran yang diampu SKI, domisilinya di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti belum hanya Pak Irfan yang izin, ya, beliau ngajar di MAN 1 ya, Pak. Terus selanjutnya dari Ibu ada Bu Yeni, monggo silakan Bu Yeni. Suara Bu Yeni nggak keluar ya? Keluar, Bu. Bu Yeni, monggo. Bu Yeni. Keluar, suaranya belum keluar. Skip dulu ya. Coba nanti di ini dulu. Bu Yanti deh. Bu Yanti, monggo Bu Yanti. Mute ya Bu Yanti ya? Masih mute Bu Yanti. Ya, baik, terima kasih Bu dosen. Perkenalkan nama saya Yanti Nurhayati Dini, mengajar di MI Swasta Muhammadiyah Garut, Jawa Barat. Ini satu-satunya orang yang terjauh mungkin yang jadi mahasiswa SKI di sini saya. Ya, alamat saya di Garut juga. Baik, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gatal suka ke Garut saya, Bu. Tunggu Pak Anhar sini ya. Garut itu Pak Anhar. Garut. Garut. Kota Dodol, Pak Anhar. Terus selanjutnya Bu Nani, boleh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dosen, nama saya Nani Nursani, tempat tugas di MTSN 1 Kota Tangerang Selatan. Saya mengampu mata pelajaran SKI. Domisili saya di Tiga Raksa. Oke, terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya, Pak? Ya. Perkenalkan nama saya Retno Kustia. Saya mengajar di MAN 6 Jakarta bareng sama Pak Anhar, Ibu.
Kemudian rumah saya di Cibitung. Biasanya saya kalau mengajar jadi kontraktor di daerah dekat sekolah. Moto hidup saya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Terima kasih Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suara saya sudah terdengar belum? Ya, Bu Yeni. Sudah ya? Oh iya. Bu Yeni monggo. Maaf ya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan nama saya Yeni. Saya mengajar di MI Al Khairiyah Pasar Rebo. Domisili di daerah Cibinong. Mata pelajaran yang saya ampu SKI. Moto hidup sesuai dengan instansi yang sekarang ikhlas beramal, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada plesetannya itu Bu, ikhlas beramal atau beramal seikhlasnya. Ah, itu seperti itu Bu. Iya. Tergantung ringtone M-Banking, Bu. Bu Nur, monggo Bu Nur Aini. Bu Lilis dulu, monggo. Lilis. Ya, Pak Sohi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu dosen. Nama saya Lili Sada, saya mengajar di MI Islamia. Alamat saya di Sirkuit Sentul, Bogor. Moto hidup saya, berjuang dan berdoa, dan lulus bersama-sama. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sohib. Nur, monggo Bu Nur Aini. Assalamualaikum Bu Dokter. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mengajar di MAN 15 sama seperti Bu Anis. Moto hidup saya bisa karena terbiasa. Terima kasih Bu. Oh, selanjutnya Bu Anis. Susi dulu. Susi, kalau saya dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Saadah. Saya ngajarnya di MAN 3 Bogor, mapelnya mapel SKI. Moto hidup, khairun nas, anfa'uhum linnas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis ya, terakhir ini berarti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Mufarihah, mengajar di MAN 15 Jakarta, mata pelajaran SKI. Moto hidup apa ya? Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. So jalani, syukuri, jalani, nikmati, syukuri. Baik, saya yang melebih. Yang sudah sering sih. Baik, saya Arif Sohibur Rahman, Bu dosen, izin saya mengajar di MAN 16 Jakarta, MS 2020. Mengajar sejarah kebudayaan Islam. Selain sejarah budaya Islam dikasih jadwal TKW juga sebenarnya itu. Terus masa hidupnya ya, carilah ilmu. Kurang lebih seperti itu.
Itulah profil kami dari SKI 1, SKI ya, kelas SKI 1, batch 1 2023. Mohon doanya semoga lulus nanti Bu. Bu Desen, mohon doanya semoga semuanya lulus di PPG. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga di modul ini tidak ada yang remet ya Bu ya. Baik, untuk agenda selanjutnya, apakah mungkin kita akan ada sesi tanya jawab atau bagaimana Bu dosen? Saya serahkan ke Bapak Ibu kalau mau melanjutkan untuk pengerjaan tugas-tugas, silahkan. Ini hari terakhir berarti ya, karena saya lihat tugas-tugasnya udah oke-oke kok, maksudnya nggak ada yang iya tunggu dinilai, makanya biar saya nilai juga gitu. Siap, Bu, siap. Ya, kalau dirasa cukup, biar kita saling melanjutkan tugas kita, Bapak Ibu lanjutin yang belum, saya melanjutkan menilai. Nanti jam 2 tes akhir modul, biasanya bisa diakses jam 2. Sebelumnya nanti ditutup dengan doa ya, tadi ada yang request doa untuk yang sedang dioperasi dan doa untuk kelancaran dan kesuksesan kita bersama. Silakan Pak Arif ditugaskan siapa ustadznya di sini? Kami serahkan kepada Pak Nurdin untuk memimpin doa untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu keluarga yang sakit, Ibu dari Pak Irfan juga, putranya Pak Rozi juga sedang sakit. Monggo silakan Pak Nurdin. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa, memohon, bertakarub kepada Allah, bertadarruk kepada Allah, agar apa yang kita cita-citakan, yang kita mohonkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa karimina wa nabina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan bil ni'amah wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wal azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa bal afiyah wa salamah wa jannah. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ridho-Mu ya Allah, pintu-pintu barokah-Mu, pintu-pintu kesehatan, terutama bagi saudara kami, ibu kami, keluarga kami, putra-putri kami yang saat ini sedang dirawat, sedang mengalami kesakitan, diangkat oleh Allah penyakitnya ya Allah dan disehatkan kembali sebagaimana sedia kala. Juga kami pun berdoa agar senantiasa teman-teman, terutama para dosen-dosen yang memberikan bimbingan kepada kami, diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, diluaskan daripada ilmunya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arif. Monggo. Baik, kita sudahi pada siang hari ini. Baik, kurang dekat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Yang belum open cam, open cam. Pak As'ad, Bu Nur Aini. Bu Nur Aini. Yang lain ada yang nge-backup nggak? Sekarang saya baru nyoba sekali tadi. Kita ulangi 1, 2, 3. Sebentar, saya taruh dulu di grup. Soalnya nggak ke-save di laptop saya, jadi harus langsung ke grup. Sekali lagi ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu. Hari keluarga, hari libur, tapi kita masih berjuang. Semoga semuanya lulus dengan nilai terbaik. Amin, amin, Bu, amin. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sehat semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi